Drama penetapan Kepala Desa Kohod sebagai tersangka utama penerbitan sertifikat dan pembuatan pagar laut Tangerang mulai menuai kontroversi. Anggota DPR duga, Arsin hanya dikorbankan. Kuasa hukum Arsin membantah pernyataan Menteri KKP yang menyatakan kliennya siap membayar denda 48 miliar. Apakah karena Arsin ditahan, tim kuasa hukum belum menerima naskah skenario yang harus dijalankan? Selamat datang di channel Opini Alvin. Arsin dan kuasa hukumnya belum satu kata. DPR terus mendesak bongkar aktor intelektual dan sekaligus pemodal pembuatan pagar dan sertifikat laut Tangerang. Ini termasuk buku tua itu kan meminta agar pemerintah itu bisa mengungkap kasus ini sampai kepada siapa aktor yang sebenarnya untuk mendesain atau merencanakan pemagaran laut ini. Tapi ternyata Menteri kan sudah menjanjikan bahwa 20 hari setelah rapat yang lalu, hari kemarin itu kan memberikan jawaban, diharapkan itu adalah jawaban yang memuaskan. Ternyata menterinya itu hanya memberikan sanksi bentuk administratif, yaitu sanksi denda yang jumlahnya hanya 48 miliar. Itu pun yang dikenakan sanksi itu adalah yang dikorbankan adalah kepala desa dan stafnya gitu tuh. Artinya kan tidak memenuhi apa yang menjadi harapan kita, padahal semuanya kita tahu bahwa siapa sebetulnya yang punya proyek besar di sana kan tidak mungkin kepala desa itu mengurus laut itu untuk kepentingan desa kan gitu loh. Dan dari mana biayanya? Oleh karena itu saya juga menyampaikan kenapa tidak menggunakan delik pidana. Padahal sebetulnya kan delik pidana bisa menggunakan pasal 263 264 KUHP, di mana di dalam proses itu ada pemalsuan dokumen dan surat-surat untuk mendapatkan HGU gitu loh, dan dapatkan sertifikat gitu loh. Mas, kalau itu bisa dikenakan sanksi pidana dan kemudian dilakukan pengusutan tuntas tentang siapa yang menjadi aktor di belakang semua gitu loh. Mas, berarti kalau melihat dari sekarang sebenarnya Kades Kohod itu seperti dikorbankan dong, Mas. Maksudnya dalam kasus ini. Itu pandangan kita semua di Komisi 4 seperti itu. Kenapa lagi-lagi rakyat yang dikorbankan gitu loh. Dan kan tidak mungkin yang namanya Kades itu memiliki uang yang cukup untuk bayar denda 48 miliar dan kemudian biaya pembongkaran, biaya pembelian bambu, pemakaman bambu yang selama ini kan. Walau terkesan didramatisir terus diarahkan untuk hanya bayar denda administrasi tanpa kasus pidana, namun ternyata tim kuasa hukum Arsin belum tahu. Kepada wartawan, Junior, kuasa hukum Kepala Desa Kohod menyatakan bahwa pernyataan Menteri KKP soal Arsin siap membayar denda sebesar 48 miliar itu pernyataan yang tidak mendasar. Kami tahu dari berita, jika pemberitahuan resminya sudah kami terima, akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien mengingat klien saat ini di dalam tahanan, ujarnya. Berbagai kejanggalan penetapan kepala desa dan staf desa Kohod, mulai dari sangkaan sebagai dalang utama pembuatan pagar sepanjang 30 km biaya lebih dari 10 miliar, sangkaan sebagai aktor utama pembuat sertifikat seolah sertifikat tanah itu kewenangan desa, sampai pernyataan Menteri KKP bahwa kepala desa Arsin sanggup dan siap untuk membayar denda sebesar 48 miliar, seakan tidak sanggup untuk diterima dengan akal sehat. Bersama DPR yang masih bisa menggunakan logika akal sehat dan media garis lurus yang belum terafiliasi sebagai buser pemerintah, kita kawal kasus pagar laut sampai aktor intelektualnya dapat terbongkar. Jika setiap kasus hanya diselesaikan dengan uang, maka para pemilik uang akan semakin merajalela. Korupsi tidak bisa berhenti hanya dengan mengembalikan kerugian negara. Para koruptor harus dikurung agar mereka punya waktu merenungi dosa dan kesalahannya. Atau bagaimana menurut kalian, apakah kalian juga setuju dengan pendapat Prabowo untuk mengampuni koruptor asal uangnya dikembalikan walau secara diam-diam? Ataukah koruptor diwajibkan mengembalikan kerugian negara dan sekaligus dikerangkeng untuk memberi efek jera buat yang lainnya? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.